Ya Nabi saya salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, Habib salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwan nasa ayyuhum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Al mukarramun wal mukarramat, segenap dewan asatidz wa asatidzah, para pembimbing, para pembina Majelis Alim Dzikir Suanariyah, waliul mar'ah, amanah, dan segenap jajarannya yang sangat kami banggakan pengabdian beserta pengorbanannya, sandriawan sandriawati Dzikir Suanariyah, dan juga segenap tamu undangan dari berbagai jam'iyah yang pernah hadir di aula Dzikir Suanariyah, dari Darus Syafa'ah, Hasan On Air, Sa'adah, Ikan Damit, Nurul Ihsan, Al-Basar Ridho, Hikmah Kamilah, Faskat, Nurul Muslim, dan juga Al-Barakah atau yang mewakili yang pernah hadir di aula Dzikir Suanariyah dalam rangka menghadiri dakwahipun Sohibul Hajjah, Sohibul Dakwah, hingga menikah Ibu Dina Puspitasari dalam rangka haul almarhum suami tercinta, hingga menikah Mas Adi Wijiantoko. Mugi-mugi barokah yasin wa tahlil, barokah hadir panjenengan almarhum tansah dipun ngapura kali Allah Subhanahu wa taala sedaya kelepatan lan mugi-mugi dipun tampi dening Allah sedaya amal kesaenan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga Bu Dina minta barokah doa untuk putrinya yang bernama Indana Zulfa. Semoga diberi kesehatan, keselamatan, dimudahkan dalam mencari ilmu, dijadikan anak yang salihah, yang berakhlakul karimah, yang berguna bagi manusia dan bangsa, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga minta doa untuk kedua kakaknya yang bernama Erna Lestari dan Ervika Ardiansa. Semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah dan barokah, anak keturunannya saleh-salihah, dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan, keselamatan, keistiqomahan ibadahnya, dan semoga selalu dalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga minta barokah doa untuk Budina pribadi yang ada di Taiwan, mudah-mudahan diberikan kesehatan, keselamatan, umur yang manfaat barokah, dilancarkan rezekinya, diberi istiqomah ibadahnya, dikabulkan seluruh hajatnya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan panjenengan sedaya kula panjenengan yang berkenan hadir di aula Dzikir Suanariyah pada malam hari ini yang mengaminkan hajat dari Sohibul Dakwah, hajat dari Ibu Dina, mugi-mugi Allah berdasarkan sababiyah dipun ijabah menapa hajat kula, hajat panjenengan, hajat dunya, hajat akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, melalui hajatan Mbak Dina pada malam hari ini, yaitu mendoakan almarhum almarhumullah suami tercinta, mugi-mugi astu beliaunya dipun ngapura kali Allah sedaya kelepatan dipun tampi sedaya kesaenane, dan sesuai dengan yang saya janjikan bahwa di lanjutan kajian kita kemarin
yaitu tentang membahas tingkatan nafsu yang ada 7, yang kita baru dapat 2 kemarin. Insya Allah kita mau melangkah pada tingkatan nafsu yang ketiga, yaitu nafsul mutmainnah. Yang pertama nafsu ammarah, yang kedua lawamah, sudah mulai ada perbaikan karena ada penyesalan dalam setiap hal dosa yang dilakukan, sehingga bisa naik tingkat menjadi tingkat yang ketiga, yaitu an-nafsul mutmainnah, nafsu mutmainnah. Wahya utai mutmainnah iku allati nafsu tanawwarat kang tampa pituduh binuril qalbi kelawan pituduhe ati hatta takhallat sehingga bersih apa mutmainnah ngan sifat ya sama sifat mutmainnah aldami mata ing sifat kang ala wat ma'anat lan bisa anteng apa nafsul mutmainnah ilal kamalat maring barang kang sampurna. Wa maqamuha ta maqam mutmainnah iku mabdaul kamal, permulaan kesempurnaan. Ini kalau kita sudah lolos pada nafsu yang kedua, bahwa nafsu lawamah sudah sedikit mulai ada kebaikan. Dan berkali-kali saya sampaikan tidak akan bisa naik pada kelas yang kedua. Seseorang masih dalam tingkatan amarahnya dan tidak akan beranjak pada nafsu yang tingkatan kedua selama dia tidak mujahadah, tidak memujahadai, tidak memerangi dari sifat-sifat dzamimah yang ada pada klasmen namanya nafsu ammarah, maka sulit pula untuk bisa naik pada nafsu lawamah. Dan nafsu lawamah ini paling tidak hatinya sudah bisa menerima petunjuk hati. Hati-hati wis saged nampa pituduh. Kaitan-kaitan bab hati ngoten niku pun iso nampa. Kadang-kadang ana wong mboten nampa dijekne bab ati ini malah atos, malah ngentai kathah. Dijekne bab ati niku malah ngentai kathah. Mematahkan lah istilahnya. Itu memang dia belum sampai pada kelas nafsu lawamah ini, sehingga dia tidak bisa menerima petunjuk hati yang melalui tingkatan nafsu ini bisa tampak atau tidak dalam dirinya. Sehingga nafsu lawamah sudah ada penyesalan, penggetunan dalam setiap hal-hal yang ditelan, yang dilakukan olehnya, sehingga dia bisa mencaci maki dirinya sendiri. Memangnya follow ya Allah, atau teman dan sebagainya, sehingga nanti dengan seperti ini akan bisa naik pada kelas berikutnya, yaitu yang bernama nafsul mutmainnah. Bagaimana nafsu mutmainnah itu? Wahiyya allati tanawwarat binuril qalbi, yaitu nafsu yang sudah bisa menerima petunjuk hati, yang sehingga hatta takhallatnya sifat al-damimah, sehingga hatinya bisa dibersihkan dari sifat-sifat yang tercela tadi. Sifat tercela apa? Nggih wonten nafsu amarah niko sudah terbersihkan. Jadi klasmen yang ketiga niki sudah bisa menerima petunjuk hati, yang sehingga karena dia menerima akan petunjuk hati tersebut, sehingga dia sudah bisa membersihkan diri dari sifat-sifat madmumah. Contohnya apa? Takabur pun hilang. Dari nafsu mutmainnah ini pun hilang takabure. Kecintaan tentang dunia menghilang. Iki lho, wong iso mbok arani kelas zuhud dan tidaknya ketika seseorang mau sampai pada kelas yang ketiga ini. Itu coba pukul rata sapa seneng duit, aja muni ngono. Sapa ora seneng karo wong ayu, aja muni ngono. Wong lanang lho karo ayu ra demen, aja muni ngono. Iku lak ukurane kula sampeyan dhewe sing memberikan angger-angger, memberikan dasar bahwa kabeh wong lanang mbok anggap seneng karo wong wedok. Itu ndelok-ndelok kelase to. Ya. Tapi kalau kita mengukur diri kita sendiri, kita salah besar. Kita berada di kelas yang mana sehingga kita bisa mengatakan itu. Tapi kita ada kelas paling bawah sendiri. Kucing kok dinui warak gelem kucing goblok lho malah dianggap. Jadi kadang-kadang kalau nggak percaya, tak takoni dengan upama ana kiai sing tenan-tenan dadi kiai disandingno wong wedok ayu, kira-kira aman apa ora? Iku ora kabeh wong padha muni, mboten. Kula mau ngecek bolak-balik. Upama ana ustaz guru kaya kula ngenten iki lho, ning jero kamar dhewe wong loro disandingne wong ayu, kira-kira aman apa mboten? Kabeh nyauri mboten.
ukurannya mereka sendiri. Karena apa? Dia belum mencapai kelas nafsu yang seperti ini. Sehingga tidak boleh kita memukul rata kabeh wong seneng duit ojo. Ora kabeh wong seneng duit omongi. Kantun tiangin nafsunya pada pangkat yang keberapa sehingga kita akan bisa menilai seseorang cinta dunia nawadan. Loh, penggonen nafsu kelas yang ketiga ini karena dia hatinya sudah bisa menerima petunjuk-petunjuk hati, maka hingga bersihlah hatinya dari sifat-sifat yang tercela. Loh, sifat yang tercela niku napa? Takabur, seneng dunya, syahwat, iri, drengki, kodok, bakhil, dendam dan sebagainya. Ini sudah mulai terbersihkan dari hati mereka orang-orang yang ada pada kelas yang ketiga. Lelek wong sing kelas ketiga ini ki ojo diukur kasih kula jenengan, ngoten lho Bu maksud kula. Jadi tidak semena-mena menilai seseorang. Dengan kau kalau tak kali boleh, apa mau anak kiai sandino itu ayu aman apa boten? Kenapa boten? Ukurannya di EDW. Ya disitulah kamu mengukur orang lain dengan ukuran kamu sendiri. Ojo, gak bodoh, wong itu boten bodoh. Kualitas ibadah yang berbeda, maka kualitas akhlak pun juga berbeda. Ini saya camkan betul. Kualitas ibadah, kadar ibadah yang berbeda, maka berbeda pula kualitas akhlaknya seseorang. Kualitas ibadah yang berbeda, maka berbeda pula kualitas hati seseorang. Jadi, sebenarnya disinilah yang membedakan nanti tingkatan nafsunya. Jadi, sampun mulai ada pembersihan sifat-sifat dzamimah. Sehingga watma'annat ilal kamalan. Ma'anat lan mulai dari anteng apa nafsul mutmainnah ilal kamalat maring barang kasampurnan. Jadi dia sudah mulai tenang pada hal-hal yang menuju kesempurnaan. Sehingga dikatakan makomnya bagaimana? Makomnya nafsu mutmainnah ini makomnya gimana? Nah, ya, kita akan tahu makomnya berada di makom yang kemana, makom yang apa? Makomnya wa makomu mabdaul kamal, makomnya nafsu mutmainnah adalah permulaan kesempurnaan. Yes, mulai artotohu. Jadi kiai les kelasnya nafsu mutmainnah niki pun toto tenan. Jadi kiai itu wes dan tenan. Tidak perlu kita ragukan dalam bimbingannya ketika orang sudah mencapai pada kelas nafsu yang ketiga ini. Soalnya maupun mabdaul kamal sudah mulai menjadi permulaan dalam sebuah kesempurnaan. Ketika dia mengajak orang lain itu, Masya Allah, luar biasa ini. Sehingga mata wudi'a, kapan-kapan diletakkan kakinya, apa gitu, lama ini bahasa Indonesia apa belum? Telapak kakinya. Mata wudi'a asaliku qodamahu fihi. Kapan-kapan seorang salik yang sudah mencapai pada puncak makom mutmainnah ini, meletakkan telapak kakinya pada makom mabdaul kamal, udah min ahli thorik, dia baru dianggap orang yang sudah dianggap menempuh jalan menuju akhirat. Maka udah diwilang-wilang sapa salik min ahli thorik, diarani wong ahli thorik niku wau mulai dianggap orang yang mulai melangkahkan kaki menuju akhirat. La ijek lawamah amalawa sing engko langkai kita ke akhir sing engko. Artinya apa? Artinya amalan-amalan kita masih perlu seleksi yang luar biasa. Ya, tapi kalau sudah mencapai pada nafsu mutmainnah niki, pun langkahnya pun langkah akhirat pun. Ya, karena dianggap dia sudah masuk pada sebagai seorang salik, wong sing ngambah dalan kemana? Dalam menuju akhirat. Sehingga lintikolihi. Kenapa dianggap sebagai orang yang mulai masuk pada jalan menuju Allah? Lintikolihi minat talwini ilat tamkini. Karena pindahnya dia dari macem-maceme sembarang nopo-nopo sing mangane ora kena digoning akhirat ilat tamkini maring ngangake malih iso menyempatkan akhirat. Awalnya dia itu sudah bisa pindah dari macam-macam hal yang mendatangkan lupa Allah, sudah dipindahkan dia pada menetapkan, mengelonggarkan hati untuk kembali kepada akhirat.
Sehingga wasahibuha, orang yang memiliki nafsu tingkat amarah niki iku sakronun kaya-kaya wong kang mendem. Berarti dari wong goblok, diarani wong goblok kaya-kaya wong kang mendem. Sakronun kaya-kaya sakronu kaya-kaya wong kang mendem. Jadi padha karo ngene lho, Bu, digoblok-goblokne wong eneng wong nemu dhuwit kok dibalekno wong liya. Ana wong nemu dhuwit kok ora dijumuk wadingane wong liya, digoblok-goblokne wong. Jadi wis kelase pun mboten padha, nggih. Eneng wong lanang diwara wedok ayu kok ora dikapak-kapakno, mesti wong lanang digoblok-goblokno. Goblok iki, bocah kentir bocah gendeng kowe, ora ayu ora dikapak-kapakne, gendeng kowe. Lho, padahal harus saya sampaikan tadi, karena sudah hilang sifat-sifat mazmumah dalam hatinya. Habat alaihi nasima, habat mongko habat kang niyuk alaihi ing atase sahib apa nasimatul wisal, sebulan urip ketemu Allah, karena dia sudah mencapai mulai wusul, dia sudah mulai ketemu dengan Allah, sehingga yukhatibun nasa wa huwa anhum. Jadi itu aneh ya, yukhatibun nasa wa huwa anhum, dia ngomongi wong tapi dia sedang lari dari orang yang dibicarakan. Jadi dia ngomong karo wong tapi dia ora di hadapannya. Ini yang sering kulaturaken. Ketika almarhum almaghfurah Romo Kiai Sodik Musleh nggih menika kiyainipun sekaligus maratuwanipun almarhum almaghfurah Kiai Mudzafir. Tak baleni maratuwane kiai kula, nggih niku kiyaine kiai kula, mergo kiai kula mantu kiyaine. Itu pernah sowan datang Romo Abdul Jalil Mustaqim pada waktu itu. Ini cerita dari almarhum ya, kula emutan selalu. Beliaunya sedang berbincang dengan Romoya Salahuddin, Romoya Abdul Jalil. Romoya Abdul Jalil berbincang dengan Romoya Sodik Musleh, tapi sebetulnya Romoya Jalil sedang berbincang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal jagong karo Romoya Sodik Musleh, tapi beliaunya sudah ada di sana. Delalah Mbah Yai Sodik Musleh dipun paringi ingkisab oleh Allah, dipun sumarapaken. Ternyata Romoya Abdul Jalil sedang berbincang dengan Rasulullah. Nah, mergo Yai Sodik niku pirsa ketika Romoya Abdul Jalil berbincang dengan Rasulullah, maka dengan adab yang luar biasa Romoya Sodik Musleh keluar pamit medal saking daleme Romoya Abdul Jalil. Kelas niki mawon pun luar biasa. Jadi ngomongi wong, padahal nyeramain jenengan, tapi kula pun tengrika cara napa gitu, saya diomong lagi pun, jadi ngomong tapi dia pun boten tengriku, hatinya sudah ada dengan Allah, sudah gandeng dengan Allah, berbincang dengan Allah, padahal kalau ngomongin jenengan tapi hati kula pun usul datang Allah Subhanahu wa taala. Maka Masya Allah, ini kenapa demikian fibutin ing dalam agama itu, waduh min syiddati ta'alluqihi bil haqqi ta'ala, krono banget umantile sahibul mutmainnah bil haqqi ta'ala kelawan Allah. Pun mulai jenak kali Allah. Nah iki wong santeng tenan iki, mulai niki wis wong mulai pada seneng duit iki. Ya. Mulai nafsu mutmainnah niki pun mulai mboten seneng duit. Ya. Mungkin ujian demi ujian, Masya Allah, luar biasa. Semakin orang naik tingkatan, semakin orang naik kelas, maka semakin orang itu semakin tinggi juga ujiannya. Belum nanti ketika dia sudah masuk pada kelas yang keempat, yaitu nafsu mulhimah. Wah, nafsu mulhimah ini banyak para salik yang terjatuh, kata guru saya. Kata kiai saya, banyak para salik jatuh kepada dangkal lagi. Medun ning gone tingkat paling sor dhewe ketika dia sudah mencapai nafsu mulhimah. Masya Allah, ujiannya luar biasa. Nafsu mulhimah ini dalam nafsu yang keempat adalah mulhimah. Nafsul mulhimah. Ini yang banyak tergelincir para salik adalah ketika dia mencapai pada posisi tengah-tengah nafsu, yaitu di nomor yang keempat. Yang paling menonjol kata guru saya, banyak
seorang salik, seorang murid menuju akhirat niki tergelincir ketika dalam tingkatan nafsu mulhimah. Tergelincirnya bagaimana? Dia tidak tahu diri. Ketika seorang murid sudah mencapai mulhimah, guru niki mungkin ada di bawahnya seorang murid, dia turun di bawahnya seorang murid nanti untuk didorong ke atas biar lebih mudah lagi pada nafsu apa? Nafsu radiyah. Lah, arep nggawa murid yang radiyah niki lho, seorang guru mursyid tadi itu turun di bawahnya murid tadi yang saya mulhimah. Tujuannya nyuruh bendang tekan dhuwur. Tapi kadang-kadang seorang murid ini merasa bahwa gurune luweh pinter aku, gurune luweh terkenal aku. Ini tergelincir, akhirnya duwe rasa guruku luweh pinter saka aku. Oh, alamat murid tergelincir dari posisi yang dia duduki. Tergelincir dia. Lah itu ujian besar, padahal guru medun di bawahnya tadi mau tidak hanya mancing toh ben wis cepet didorong dari bawah. Nah, ketika mendorong dari bawah ini dianggap gurunya ada di bawahnya dalam kualitas kederajatannya. Nah, ngeri ketika seorang salik yang sudah mencapai kelas yang keempat ini dia bisa jatuh pada kelas amarah lagi dan sulit untuk bisa naik pada kelas-kelas berikutnya. Mulhimah itu. Bagaimana mulhimah itu? Ar-rabi'atu tai tingkatan sing nomor 4 iku an-nafsul mulhimatu nafsul mulhimah. Bagaimana nafsul mulhimah itu? Wahiyya allati alhamahallahu al-ilma wa tawadu wal qana'a wa sakhawah. Falidha kanat mamba'u sabri wa tahammuli wasyukri. Wah, hebat. Jadi untuk menjadi orang yang syukur ya harus di sini. Kula jenengan langgek diarani wong sing syukur temenan iki lek wis pada kelas yang keempat itu. Bagaimana mulhimah itu? Wahiyya allati yaiku nafsu alhama kang paring ilham ha ing nafsu sapa Allah Gusti Allah al ilma ing ilmu wa tawaddu alan ketawaduan wal qanaat lan riman wa sakhawat lan loman palida kanat mamba'us sabri wa tahammuli wasyukri. Jadi nafsu yang akan mendapatkan ilham dari Allah. Cara biyen cara nabi niku wahyu, tapi lek cara wali niku mboten wahyu tapi ilham namanya. Orang yang sudah mendapatkan ilham. Nah, kelas wong oleh ilham niku mboten syukur pas syukur wong. Ada tidak mujahadahnya pun luar biasa, riyadhatun nafsinya pun luar biasa, dan juga memang dia ada bakat dikehendaki Allah untuk mencapai pada puncak yang keempat ini, sehingga orang kalau sudah mendapatkan ilham. Nah, ilham niku para wali, lek para nabi diarani wahyu, tapi lek para wali jenenge ilham mboten wahyu. Dia pikanto ilham. Nah, ilham niku, nah teng niki Bu, ada ilham dari Allah berupa ilmu. Dan dia orang sekolah emang mulai ilham kok Allah, ya ngerti. Mulane sering kula aturaken nggih, ketika seorang yang sudah mencapai pada tingkatan kamilah, apalagi dari kata kamilah, tingkatan mulhimah saja, orang yang mau datang membawa masalah saja sudah terjauh sebelum dia mengatakan permasalahannya. Iki duduk dukun niki. Ya engko balak dukun akeh Pak Lek. Dukun sece, dukun bukan ilham tapi bisikan setan. Mulane sering kula aturaken bolak-balik bahwa iblis niku selalu mengintip di arah sana. Mulane lek kapan ana lintang ngalih, ana ngarani lintang ceblok, ana lintang alian, itu tidak benar. Ikut lintang alian tapi lintang sing digomban duit jin setan sing bodho inteng-inteng daerah ngaras kono. Sehingga lan dhewe iso nginceng aras akhire dadi kodam lapor ning gone Mbah Dukun. Kodam-kodam niku laporan anu Mbah. Ben kok arep katakan daya Mbah wong dikek selawat Mbah. Kok wong arep takon ngene Mbah. Jawabe iki. Soale dhewe nginceng kono. Mulane aja terkecoh jenengan antara dukun karo kiai iki bedane nek tipis lho iki bedane.
podo-podo ing dalem ngerteni hal-hal yang diilhamkan itu tadi. Ya, tapi lah niki sing bisiki malaikat ilham niki. Lah Mbah Dukun niki kodam setan iblis sing inteng-inteng aras lau membawa bocoran bahwa engko ceritane engko sampene tekan wong Mbah. Ngoten dukune iki diomongi. Heeh. Iya terus ya. Engko wonge takok ngene Mbah. Engko jawabane ngene Mbah. Sehingga dia belum sempat tanya saja seseorang datang ke dukun ini sudah mendapatkan jawaban. Wah, hebat dukune, hebat loh. Hati-hati, di sinilah nanti banyak orang yang tergelincir di sini. Jadi Mbah Dukun niku mboten namanya ilham tapi bisikan setan. Iki ya podo, jawabane ya podo, sing ditakokno ya podo. Mulane ngati-ngati teng mriki. Lah saiki dukun-dukun niku pinter, bodho macak kiai. Oleh mpah pindho dadi mulane wong golek selamat niku mboten gampang, tak omongi bolak-balik. Golek selamat niku mboten gampang. Sampai guru kula niku nate ndhawuhi kula kan ngejekne jamaah pada waktu itu. Ustaz, besok jamaah sampean jekne kan. Nggih, Yai. Ojo pisan-pisan bodho gawe marune guru. Karena pada waktu itu kiai saya tahu bahwa ada beberapa jamaah yang pergi ke tempat dukun. Jadi boleh Anda datang ke kiai, tapi yang satu jalur dalam jalur torekohnya kudu sama. Muridnya Romo itu dari kabeh, kono dukun dan kiai sing iso beri suwuk itu di dalam muridnya yang jalur itu macam-macam. Bakatnya macam-macam. Ada yang bagian pidato, bagian ngaji, yaitu Pak Imron Jamil, Yai Jamaluddin Ahmad, kemudian almarhum Al-Maghfurah Kiai Mudzafir, itu kiai-kiai yang ditugaskan untuk sebagai pendakwah. Nanti yang bagian dukun ada sendiri, nah, itu kiai sing nyai dukun lho, ben wong-wong gak moro namanya dukun, disiapno karo Wedul Jalil. Bijaksananya seorang guru. Engkau urusan hukum-hukum, ya ini sempat nyekolah nih wong untuk masuk pada sekolah hukum. Jadi orang-orang dilengkapi semua, agar kita semua tertolong. Kalau ada yang membutuhkan bantuan hukum, kita punya orang sendiri. Romo Yai mikir ngoten-ngoten ini. Sehingga kalau diperintah ngaji nih, gini jamaah nderek ngaturaken, ojo sampai gawe marune gurune dhewe-dhewe. Lek sampai ono murid berani membandingkan gurunya atau dia berani meminta sesuatu pada guru yang lain, padha karo gawe marune guru dari kiai kula. Bahkan pernah kita kaji di Tiga Sonariah, yaitu kitab Adab Usulul Murid, dulu pernah saya kaji di sana. Tapi sih ngomong nyalanya dulu di awal-awal saat di Tiga Sonariah pernah dereng Pak niku, mungkin dibalani nggih. Kitab Adab Usulul Murid itu dereng itu. Kitab adab tata krama seorang murid sing ngambah dalam menuju akhirat. Saya kaji di sana. Itu diaturaken wong iki bakal pedhot rahmate sangka guru ketika seseorang sudah berani menyamakan atau ya benak itu. Alah. Marok gawe marune guru lho piye carane jenenge wis berguru karo kene, berguru karo kono neh iki lho. Jenenge piye ngoten niku. Menduakan guru, ya, berarti dia sudah menduakan guru. Ketika ada seorang murid yang sudah menduakan gurunya, maka dia akan putus rahmatnya guru. Pemurid itu juga diputus. Sing mutus itu guru nih, tapi murid sendiri yang sudah mencoba menduakan guru. Ya. Makanya di sini apa? Ada kesalahan. Jangan sampai kita nanti terjerumus pada seorang dukun yang sudah bisa menjawab hal-hal yang seperti dilakukan oleh para kiai yang mendapatkan kelas himah niki. Dia diilhamkan oleh Allah berupa ilmu, melalui tawadhu'e betul digawe-gawe. Kadang-kadang ya yang pertama diilhamkan sebuah ilmu, wa tawadhu'a dan ketawaduan. Tawadhu'e mboten digawe-gawe. Tawadhu'nya memang betul-betul tulus, ketawaduan yang luar biasa. Mulane kiai-kiai sing ten kelas ngeten niku ora ana sombonge mboten enten wong ning kelas 3 mangke dihapuskan kabeh kok. Di kelas 3 tadi kan sudah mulai masuk pada lahan kesempurnaan.
sudah menjadi permulaan dalam kesempurnaan, maka ketika sampai pada tingkat mulhimah, maka dia ada tawadhu. Jadi tawadhu datang dengan sendirinya, tidak dibikin-bikin, stres modelnya ngoten niku. Suara tawadhu, masya Allah, tidak pernah dia membenci orang, tidak pernah dia mencaci maki orang, kelasé ngoten niku. Golek kiai sing tenan sing pas jalur hati, ngeten iki ilmu ditekak Allah. Walaupun dia mboten ngaji, mboten mondok, rumangsamu mboten mondok. Ya, seperti putrane kiai kula niku mondok hanya diukur 41 hari. Ah, soleh ngelmu tamban-ban. Cukup dalam waktu 41 hari. Wes ngelmune pondok ya Wahid Bandung Syarif ana mau diserap sedaya cukup ditempuh dengan waktu 41 hari. Ngaji saringate tetep ngaji, wektune mboten padha karo kula sampean tulis zaman ya sesuk mana kelas nafsu mboten padha. Mereka tanpa sekolah pun diberi ilham Allah, duwe ilmu kok oleh ilham. Ilhame berupa ilmu, terus ketawaduan, dadi duwe sifat tawadhu wal qanaah. Nerimo niku ora gawe-gawe. Wong lek bikin qanaah dibikin-bikin, pareh lek qanaah ya berontak neh. Dayane mata nerimo, heeh saiki mata nerimo sesuk berubah neh. Nah, itu belum sebuah qanaah yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Saya kok yo nggih nrimo aku ora apa-apa, sesuk berontak neh. Maka tidak seperti itu. Harus diilhamkan oleh Allah. Sifat apa? Qanaahnya pun akan tata dengan sendiri. Pun tahu dewi. Orang dipaksa rita tau. Pun nerima banget wong ini. Subhanallah. Makanya mulhimah ini pun luar biasa. Bahkan guru saya mengatakan kalau orang sudah mencapai tingkat nafsu mulhimah, dia di rumah, jeritan orang di alam kubur pun dia mendengar. Sampai yang kelas yang kene kulon jenengan manggon pas kene rasa turu. Jeritan ahli kubur sing nampa siksa kaparingan mireng. Mulane gak tau guyu wong-wong sing ngaten iki mboten tau guyu. Ngrasakno kelah kesuwe wong ahli kubur kaparingan mireng. Bahkan ombak di laut yang jauh sana pun terdengar di telinga mereka. Masya Allah, jenenge hijab ini lamun dibuka pun tenan hati kalau sudah bersih dari dosa dibukakan Allah pintu hati itu dibuka Allah. Maka bahasanya orang-orang yang sudah dibukakan Allah pintu hatinya disebut zil basirah wong sing duweni peninggal. Jadi ati duwe peninggal, ati duwe kuping, sing krungu mboten kuping lahir tapi kuping ati lho. Jeritan ahli kubur piye ngoten mireng niku sing mireng mboten kuping lahir ya tapi kupinge ati. Karena ada zil basirah berarti hati punya mata, hati pun juga punya telinga. Dia bisa melihat di jauh sana, dia di rumah muridnya yang Taiwan polai kaya apa kaparingan perso. Masya Allah. Kaparingan perso, hati sing ngerti niku hati. Saiki ya kula yo perso jenengan tempo lape kapan video call aku kok yo lurus sampean. Niku mata hati, mata kepala namanya. Tapi kalau juga sirah apa yang dilakukan muridnya di kejauhan sana, guru yang seperti ini sudah tahu apa dilakukan muridnya. Kulane kula niku tahu nesu karo bojo kula niku tahu. Duka apa ora kata apa nesu. Ditimbali karo kiai kula, Bu. Karo ditimbali dukane. Kurang apa neh? Kurang piye neh disomene niku karo kiai kula. Astagfirullahaladzim. Iki lho, wong lek duwe guru ditoto sampai kadesnya. Jadi dia mendapat ilham sehingga qanaahnya tidak dibikin-bikin, sehingga qanaahnya bisa mudawamah, qanaahnya istiqomah, nrimo terus gak ana pegelet lah dadi wong nrimo. Dilokno wong model piye mboten masalah. Tapi Kanjeng Nabi niku enggak perlu kamu herankan, dilokno wong dipisui pandemi kletong yo ora duwe nesu. Nabi mboten enggak ada nesu lek ame perkara dingonokne mboten terima banget betul masalah. Malah diidoni wong sing idoni lara diendani. Nalika ana wong waras gawe misui Kanjeng Nabi ngelok-ngelokno bareng dietwek wuto, Nabi siap untuk menyuapi setiap pagi dan sore, mengirim makanan dan Nabi sendiri yang menyuapkan itu. Lho niki amarga napa? Pun
Enggak duwe sifat-sifat dzamimah, enggak duwe. Nabi sejak kecil pun hilangkan sifat-sifat dzamimahnya, yang ada mahmudah semua, sifat terpuji semua. Mulane gak ono blas wis ngeten iki lho. Orang di kelas 4 saja sudah berdua. Wasakhawata, dan juga ada ilham namanya dermawan, loman. Jadi loman ini betul digawe-gawe. Nah, mulanya sama John Gumun ketika Gus Dur pulang pengajian, amplop saenenge mulih ngaji dingene wong. Aja kaget. Kok iso ya? Mesti iso wong wis duwe sifat napa diilhamkan sebuah kesapawaan kok. Mun mboten diikhtiari malih, lomane mboten meksa-meksa. Lah kula njenengan kan lomane sing meksa. Ya toh? Kita itu nek lomo ijek meksa. Kudu melok impak iki, ngono ki meksa-meksa. Ya, Masya Allah, kalau orang saya mencapai tingkat niki, Masya Allah, pun tenan. Mulane gak ono ceritane kiai bakhil itu mboten enten. Lek terende kiai tenan saya mencapai tingkat manusia pada kelas 4 ini, kok dadi kiai, mboten mungkin ada bakhil. Nah, ini untuk menjadi seorang kiai niku mboten gampang. Orang ngalim kitab kok. Nah, modelnya wong lahir ya itu senengane menilai. Apa? Suatane apa niki? Ya apa? Kalau tulisannya kok rame teman. Lagi. Login. Tuh, nah yang betul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Tujuh pundi kok. Jadi lomane niku tenan. Dadi lek wong hanya dipikir wong iso ngaji kitab, iso maca pidato kaya kula jaget wong pinter, engko wah langsung seperti lo karomahnya, kewaliannya, sik tanggo sik. Aja kesusu mengoleh-ngolehi wong ngoten niku. Lane kula sering matur. Dadi al-mukarram niku lho mboten gampang. Kelas al-mukarram niku mboten gampang. Di antaranya napa? Al-ihsan ilal musi wal afu aman damahu wal badlu liman haramahu. Nek iso duwe akhlak wong ahli swarga, anggek bu arani wong mukarram, al-mukarram ya. Jadi kita itu sudah terbujuk ketika melihat orang sudah ngalim segi bahasa pidatonya, menjawab masalah tangkeng bener kabeh mesti langsung jawab. Kita wah pinter tenan nih, kiai tenan nih ya. Lek pinter lek kiai neng kosek. Makanya kiai itu mesti ngomong gak ono gak lompon itu. Upama kula zaman arane kiai ya sing kosek. Wong sing dirasa merdi tok, bakhile durung ilang amar sing mancep ae kok. Urung aku dadi kiai kosek. Aduh, ya. Aduh. Jadi sehingga valida krono ilhamnya Allah ilmu tawadhu kona asakowah niki waulah kanat mongko ono apa nafsu mulhimah ikulah mamba as-sabri wa tahammuli wa syukri. Disitulah orang kalau dikatakan sabar, sumber kesabaran, sumber kuat nanggung piloro, sumber wong langge iso syukur lek kapan kita sudah mencapai pada kelas mulhimah. Nah gitu nggih. Tetong nggih kula matur. Jadi sing mikir iki. Terus wong sing iso sabar tenan iki ya, ndak awake arek aku sabar lah. Speaker sih Mantap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi falida krono ilhamnya Allah berupa ilmu tawadhu qanaah saqawah kanat mamba'u sabri wa tahammuli wa syukri. Disitulah nafsu mulhimah menjadi sumber seorang mendapatkan kesabaran, sumber kuat nanggung piloro, dilokno wong betaran gales, didolimi wong ora gelem ndongakno elek. Ya mulai Kanjeng Nabi teng mriki niki wala mesti gampil banget. Kanjeng Nabi mboten tahu tutukan temi kletong karo wong bandemi watu. Nabi gak tahu ndongakno elek. Kenapa? Dia sudah makomnya mencapai pada mamba'us sabri wa tahammuli wa syukri.
wong sing ngenten iki lah nggih iso syukur tenan. Lah lek kula jenengan berarti kajek syukur-syukuran lah syukur nek nggih. Jadi dereng syukur sebenarnya syukure saya maksa. Iya, saya maksa-maksa alhamdulillah maksa-maksa. Tapi baru syukur saya kadang saya Rasulullah mulane suka kaget. Kadang-kadang wae syukur, kadang-kadang Rasulullah. Ya ngoten niku. Bisa amarah soalnya, tapi ketemu 5 sekali syukur terus. Entene namung syukur sabar tidak ada putusnya sabar itu, tidak ada hentinya syukur itu, tidak ada bosannya menanggung piloro sangka wong liya. Apapun akan dijalani dengan sepenuh hati tanpa dia terpaksa apapun. Memang dia sudah mencapai pada kelas ini, jadi mudah untuk dijalani. Orang yang sabar sesungguhnya, orang yang siap menanggung pilorone wong liya, orang yang siap bersyukur pada Allah sesungguhnya ketika dia sudah mencapai tingkatan nafsu yang keempat. Jadi delok ngeten iki syukur sing syukur sapa jadi. Jamaah yang dirahmati Allah. Jadi mudah-mudahan barokah acara Mbak Gina pada malam hari ini yang menjembatani acara pada malam hari ini mampu untuk menggeser kita dari kelas 1 ke kelas 2 pada kelas yang ketiga, kelas 3 pada kelas yang keempat dan seterusnya sampailah kita mengetahui kuwi to kiai. Setelah Anda bicara langsung baru Anda mengetahui kiai iki piye. Kiai niku piye. Mulane sering kula aturaken bahwa wonten kitab dakwah utamah niku dipun aturaken wong iki ora kena nggo arani ngalim senajan tukang pidato pondoke gede tapi atine isih mati saking zikrullah iku diarani wong awam tasih. Jadi awam menurut kitab dakwah utamah ndi wong sing atine mboten zikrullah itu disebut orang awam. Dan disebut orang awam. Tapi kalau dia zikrullah, walaupun randuwe pondok, randuwe pesantren, randuwe masjid, randuwe langgar, randuwe madrasah, tapi kok hatinya zikrullah, dialah orang yang dikatakan ngalim itu seperti itu. Jadi ngalim billah maknanya. Okay. Mungkin berkata mudah-mudahan almarhum Mas Hadi Wijiantopo dipun tampi kali Allah sedaya amal saya dipun ngapura kali Allah. Sedaya kelepatane lan duriyae dipunjag oleh Allah, dipun duriah ingkang salihah, yang dipun tinggal mugi-mugi saged tabah sabar nampi menapa ingkang pun paringaken Allah Subhanahu wa taala melalui musibah dan musibah yang lainnya nggih. Amin Allahumma amin. Dan semua yang hadir di aula di Gersanaria pada malam hari ini mugi-mugi sedaya kali Allah nampi barokah kajian dari ini, nampi manfaat kajian malam ini. Amin ya rabbal alamin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma yassir lana umurana ya Allah arham bi qulubina wa abdanina wa salamati wal afiyati fid dinina wa dunyana wa kun lana sahiban safarina wa khalifatan fi ahlina. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa qalban khashi'an wa lisanan dzakira wa batanan 'alal bala'i sabira wa waladan salihah ya Allah wa waladan salihah wa salihata wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan halalan thayyiban mubaraka wa umran tawila bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Liqad hajatina wa hajatikum wa hajati ibu dina puspitasari hajat dunya wal akhirat. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nggih maka tenang semanten ingkang saya aturaken kirang langkung pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.